Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spiritual Override part ke-8-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Saat itu Nona Shu pun menegur kakeknya yang tidur dan tidak memantau Cuyun. Kakeknya pun beralasan ia hanya bisa menunggu, dikarenakan jika ada yang menempat tidak boleh diganggu. Tak lama setelah hal itu, Cuyun pun keluar. Dan ternyata ia sudah menyelesaikan bentrokan Ying dan Yang di senjatanya. Cuyun juga menunjukkan 12 jarum Ying yang ia buat sendiri. Kemudian Cuyun pun memberikan jarum itu pada Tuan Gezo, yaitu sebagai rasa terima kasihnya. Terlihat Cuyun juga berterima kasih atas pertolongan Nona Shu di hutan berkabut waktu itu. Setelah hal itu, Cuyun juga memberikan sesuatu kepada Nona Shu, dan itu juga sebagai rasa terima kasihnya. Dan ternyata itu adalah batu emas yang langka. Ditambah lagi, batu tersebut cocok dengan atribut Nona Shu. Ditambah lagi, bisa meningkatkan kultivasi Nona Shu. Saat itu, Tuan Gezo pun menanyakan pendapat Cuyun tentang Nona Shu. Cuyun bilang bahwa Nona Shu sangat cantik. Ditambah lagi, ia juga nona muda utama dari keluarga Shu. Namun saat itu Cuyun menegaskan bahwa ia sudah menikah dan juga tidak bisa menerima Nona Shu. Cuyun pun izin pamit kepada Tuan Gezo. Ketika di dalam, Nona Shu pun menanyakan tentang keluarga Lei. Kakeknya pun bertanya apakah Nona Shu ingat ketika ayahnya pergi. Nona Shu pun mengatakan ayahnya pergi saat ia berusia 7 tahun, yaitu di saat keluarga Lei musnah. Kakeknya pun berkata, jika bukan karena keluarga Lei, maka Nona Shu tidak akan kehilangan orang tuanya. Bahkan di saat itu, ayah Nona Shu menyukai Nona Lei. Namun, dikarenakan mereka gagal bisa bersama, di saat yang bersamaan keluarga Lei pun dibantai oleh musuh. Setelah hal tersebut, ayah Nona Shu pun menjadi depresi. Dan ia juga selalu mengunjungi makam keluarga Lei. Saat itu, bahkan ada seorang anak yang berkata, harusnya ayah Nona Shu juga mati dalam pembantaian keluarga Lei. Namun setelah hal itu, bocil itu pun menghilang, dan ia selalu dicari oleh ayah Nona Shu. Ayah Nona Shu pun yakin bahwa bocil tersebut adalah anaknya yang tak sah. Saat itu kakeknya pun menegaskan Nona Shu akan mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ketika ia mencapai ranah langit. Sementara di lain tempat, ada seorang pelayan yang dimarahi oleh tuan kedua dikarenakan ia telah menyelinap keluar. Ia pun mengatakan ia keluar yaitu untuk membeli barang yang dipesan oleh Nona Qin. Namun ketika mereka akan memukuli pelayan itu, Cuyun pun muncul di sana untuk menyelamatkannya. Cuyun pun mengatakan ia datang ke sini untuk bertemu Nona Yuyan. Di sisi Nona Yuyan, ia pun dirayu oleh pamannya agar ikut bersamanya, dikarenakan penyakit ayah Nona Yunyan susah disembuhkan. Namun saat itu ia terus merayu Nona Yunyan sampai membuat Nona Yunyan menjadi risih. Hingga akhirnya ia mencekik Nona Yunyan. Tapi di saat itu Nona pun terus melawan. Namun Nona Yunyan tidak bisa kabur dikarenakan pamannya memasang penghalang di sana. Kemudian ajudan pun melapor bahwa ada orang yang bernama Cuyun ingin bertemu dengan Nona Yunyan. Ditambah lagi mereka juga tidak bisa menghentikan Cuyun. Hal itu pun membuat pamannya akan pergi untuk melihat Cuyun. Ketika ia bertemu dengan Cuyun, ia pun menjadi sangat marah kepada Cuyun dikarenakan telah melukai keluarga Qinnya. Ia pun mengusir Cuyun dengan mengatakan bahwa Nona Yun sedang sakit. Tapi Cuyun tidak percaya akan hal itu. Cuyun juga mengatakan bahwa Nona Qin mengetahui bahwa ia adalah murid guru Yueji. Namun paman Tian Feng bilang bahwa ini urusan keluarga dan Cuyun tidak boleh ikut campur. Mendengar hal tersebut, Cuyun pun mengetahui bahwa ini tidak beres dikarenakan keluarga Qin menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana dikarenakan paman Qin menyuruh bawahannya untuk mengusir Cuyun. Kemudian paman Qin pun turun langsung untuk menyerang Cuyun. Dikarenakan Cuyun telah mengacau di keluarganya, ia juga tidak menyangka bahwa Cuyun memiliki kemampuan seperti ini. Di saat itu terjadilah bentrokan hebat di sana. Hingga akhirnya Nona Yunyan pun muncul di sana untuk membantu Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun pun dijebak dan tidak bisa bergerak, yaitu oleh kekuatan paman Qin. Tapi di saat itu Nona Qin pun mencegah pamannya ketika Cuyun akan diserang. Ia juga mengatakan bahwa Cuyun ini adalah calon suaminya. Ditambah lagi ia juga sudah mengandung anak dari Cuyun. Ia pun akan membicarakan hal ini ketika ayahnya membaik.
Saat itu Chuyun pun mengatakan ia dengar bahwa Nona Yunyan sedang sakit. Daripada itu Chuyun khawatir dan ia pun mengacau di sini. Paman Qin yang melihat hal itu nampaknya ia menjadi sangat marah. Terlihat penjaga di sana juga tidak mau bertarung dengan Chuyun dikarenakan Chuyun ini adalah menantu keluarga Qin. Setelah hal tersebut, Chuyun pun berterima kasih pada Paman Qin dikarenakan telah merawat Nona Yunyan. Ia juga meminta maaf atas tindakan ia sebelumnya. Saat itu, Chuyun pun menanyakan keadaan ayah Nona Yunyan. Setelah kejadian itu, Chuyun pun melihat keadaan ayah Nona Yunyan. Nona Yunyan pun menjelaskan bahwa ayahnya tidak bisa sembuh semenjak ia merasakan kedinginan. Hingga akhirnya Chuyun pun mulai memeriksanya. Chuyun pun mengatakan bahwa penyakit ayah Nona Yunyan sangat serius. Tapi di saat itu Chuyun pun memiliki suatu cara. Kemudian Chuyun pun menusukkan jarum yin yang untuk menghilangkan hawa dinginnya. Namun tidak ada perubahan sama sekali. Saat itu Chuyun pun mengetahui bahwa ini bukanlah penyakit dingin, dikarenakan jarum yin yang saja hanya bisa menahan dingin ini sementara waktu. Chuyun pun mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk mempelajari racun dingin ini. Mendengar hal tersebut, Paman Qin pun meminta Chuyun untuk tinggal di sini, yaitu untuk mengobati kakaknya. Setelah hal itu, pelayan Paman Qin pun bertanya-tanya mengapa tuan muda mereka mengizinkan Chuyun tinggal di sini. Dan ternyata Paman Qin akan menjebak Chuyun dikarenakan ia yakin 2 hari lagi kakaknya meninggal di tempat. Sementara Nona Yunyan pun minta maaf pada Chuyun dikarenakan ia telah melibatkan Chuyun. Chuyun pun bilang bahwa ia akan membawa Nona Yunyan keluar dari sini. Namun saat itu Nona tidak mau, dikarenakan nantinya pamannya yaitu Tian Feng akan menyerang ayahnya. Ditambah lagi jika ia pergi, maka keluarga Qin akan jatuh ke pamannya. Kemudian Chuyun pun berkata bahwa ayah Nona Yunyan memiliki penyakit kuno, yaitu racun dingin. Chuyun pun memastikan penyakit tersebut dengan memakai jarum yin-yang-nya. Tapi ternyata Chuyun telah meninggalkan jarum api pada tubuh ayah Nona Yunyan. Dengan begitu bisa menahan racun dingin sementara waktu. Setelah hal itu, ketika Chuyun duduk santuy, namun tiba-tiba saja Chuyun pun diserang oleh tentakel yang aneh. Hingga akhirnya Chuyun pun keluar untuk mengeceknya. Dan benar saja ada monster aneh di sana. Kemudian Chuyun pun menggunakan pedang petirnya untuk mengalahkan monster itu. Namun alhasil monster itu berhasil melarikan diri. Terlihat di saat itu Nona Yunyan pun khawatir kepada Chuyun. Chuyun bilang nampaknya mereka tak bisa menahannya lagi dan hanya bisa menunggu mati jika masih ada di sekitar sini. Dan ternyata yang menyerang Chuyun tadi adalah Tian Feng. Ia pun mengatakan ia terlalu meremehkan Chuyun. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk memantau Chuyun. Ditambah lagi ia juga akan mengirim orang untuk mengepung Chuyun agar Chuyun tidak bisa keluar dari sini. Sementara ayah Nona Yunyan akhirnya sadar. Ia pun menyuruh Nona Yunyan untuk kembali. Kemudian Chuyun bilang keadaan ayah Qin sudah membaik dari sebelumnya. Penjaga Tian Feng pun menjadi terkejut mengapa ayah Qin sudah bangun. Hingga akhirnya salah satu dari mereka akan melaporkan hal ini pada tuan kedua. Namun di saat itu Chuyun pun menegur penjaga tersebut. Chuyun bilang bahwa ia ingin diantarkan ke toko obat pada 2 penjaga itu. Tapi nampaknya mereka berdua banyak alasan untuk mengantarkan Chuyun. Chuyun pun menegaskan waktunya terbatas, yaitu demi keselamatan patriark Qin. Hingga akhirnya penjaga Sho pun mengantarkan Chuyun ke gudang obat keluarga Qin. Setelah hal itu, penjaga Sho pun tergoda dengan tubuh Nona Yunyan. Namun ketika itu Nona Yunyan menawarkan minum padanya. Sampai akhirnya ia pun meminumnya dan menjadi pingsan. Tak lama setelah hal tersebut, Chuyun pun kembali lagi di sana. Ia bilang bahwa nampaknya para penjaga pergi dan melaporkan pada Tian Feng. Hingga akhirnya Chuyun pun mengeluarkan batu reinkarnasinya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membawa Nona Yunyan keluar dari sini. Chuyun juga mengingatkan jika terus berada di sini, maka ayah Nona Yunyan akan mati di sini. Tapi ketika Chuyun membuka pintu, sudah ada Tian Feng di sana. Chuyun mengatakan bahwa patriark Qin sedang beristirahat. Kemudian Tian Feng pun menanyakan mengapa penjaga Shu dan Nona Yunyan tak menemani Chuyun. Chuyun pun menjelaskan bahwa Nona Yunyan sudah diantarkan ke kamarnya oleh penjaga Shu. Namun ketika Chuyun akan pergi, penjaga di sana pun menghalangi Chuyun. Terlebih lagi, Tian Feng juga tidak akan membiarkan Chuyun pergi dari sini. Chuyun pun mengatakan nampaknya Tian Feng ingin membalas dendam atas kejadian semalam. Dan ternyata Chuyun sudah mengetahui
bahwa Tian Feng lah yang meracuni Patriarkin. Kemudian dikarenakan Chuyun sudah mengetahuinya, Tian Feng pun langsung menyerang Chuyun. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan di sana. Ditambah lagi, Tian Feng juga mengeluarkan kabut racun agar Chuyun tidak bisa kabur dari sini. Namun akhirnya Chuyun terbang dan berhasil melarikan diri. Sementara itu Tian Feng menjadi terkejut karena di tempat tidur hanya ada penjaga Su. Melihat hal tersebut, ia pun menjadi sangat marah. Ia pun mengatakan agar seluruh kota memburu Chuyun hidup atau mati. Kembali kepada Chuyun, ia pun mengetahui bahwa Tian Feng pastinya akan melakukan pencarian ke seluruh kota. Chuyun pun akan membawa Nona Yunian dan ayahnya ke sekte Lin Xiao. Dikarenakan itu lebih aman. Terlihat Chuyun pun terkena efek asap beracun dari Tian Feng sebelumnya. Chuyun menduga ini dipicu oleh kekuatan spiritualnya. Hingga akhirnya Chuyun pun terjatuh di sana. Dan ia pun mengeluarkan Nona Yunian. Setelah hal itu, Chuyun sudah ada di kamarnya. Tak lama setelah hal itu, Nona Yunian pun tiba di sana. Dan ternyata Nona Yunian yang membantu Chuyun membersihkan racun dari Tian Feng sebelumnya. Ditambah lagi, Chuyun bisa menggunakan kekuatan spiritualnya sebanyak 80%. Nona Yunian mengatakan jika nanti Chuyun butuh bantuannya, tidak perlu sungkan. Kemudian Laulan pun muncul di sana. Ia pun menyampaikan sebuah surat, dan ternyata isi surat tersebut berkata bahwa Chen Xiao menunggu Chuyun, yaitu di Fanhun Huantai, yaitu di arena pertarungan hidup dan mati. Terlihat Nona Yunian pun melarang Chuyun untuk pergi sebelum semua racunnya menghilang. Namun saat itu Chuyun menduga ada orang kuat di belakang Chen Xiao. Chuyun pun menjadi penasaran siapakah orang tersebut. Sementara itu di arena, Kuan Yu pun ditahan temannya agar tidak pulang dikarenakan ada pertunjukan bagus. Tak lama setelah hal itu, Kuan Yu pun langsung pergi dikarenakan di saat itu ia melihat Chuyun. Tapi ketika itu Chuyun pun langsung menghentikan Kuan Yu. Chuyun bilang semua perkataan Kuan Yu di hutan waktu itu hanya agar Chuyun memakan cacing pemakan roh. Mendengar hal tersebut, Kuan Yu pun mengakuinya bahwa benar ia ingin membunuh Chuyun. Terlebih lagi agar Chuyun menjadi lemah kembali. Kemudian Chuyun berkata ia tidak akan mengikuti Kuan Yu lagi dan semuanya telah berakhir di sini. Namun di sisi Kuan Yu, ia tidak akan melepaskan Chuyun dikarenakan Chuyun masih berhutang padanya. Sementara itu di arena, Chen Xiao pun menyuruh Chuyun cepat keluar untuk bertarung. Saat itu para murid pun bertanya-tanya mengapa Chen Xiao berani menantang Chuyun. Mereka pun menduga Chen Xiao menuduh Chuyun membunuh saudaranya, yaitu ketika di hutan berkabut waktu itu. Di sisi lain, Chen Xiao pun sangat marah dikarenakan Chuyun telah membunuh kakaknya. Ditambah lagi, Chuyun pun harus membayar ini dengan darahnya. Hingga akhirnya Chuyun pun muncul di sana. Ia juga memberitahu Yi Yun mati dikarenakan kesalahannya sendiri. Chuyun bilang Chen Xiao menantangnya hanya akan mengulang kesalahan kembali. Setelah hal itu terjadilah pertarungan sebentar. Chuyun pun mengetahui cakar es Chen Xiao cukup kuat, yaitu untuk membuat beku ketika hantaman terjadi. Saat itu Chen Xiao pun berkata lebih baik Chuyun menyerah saja dikarenakan cakar esnya adalah artefak tingkat tinggi. Kemudian pertarungan mereka berdua pun dilanjutkan. Terlihat Chen Xiao pun dengan sombong berkata cakar es pasti bisa mengalahkan pedang roh milik Chuyun. Tapi Chuyun bilang itu tergantung kekuatan Chen Xiao menggunakan cakar es tersebut. Namun Chen Xiao mengatakan ia sudah meminum pil penambah spiritual, yaitu sebelum bertanding, dan itu bisa melarutkan hawa dingin di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Chuyun. Tapi ketika akan mengenai Chuyun, seluruh tubuh Chen Xiao pun membeku. Kemudian Chuyun pun langsung menghancurkan beku tersebut. Dan ternyata Chuyun menyelamatkan Chen Xiao. Chuyun bilang pil yang diminum Chen Xiao hanya menahan dingin sementara waktu. Ditambah lagi yang memberikan cakar es tersebut mengetahui bahwa Chen Xiao tidak cocok dengan cakar es itu. Meski begitu, Chen Xiao pun tetap akan membunuh Chuyun. Dan ia juga akan membawa Chuyun mati bersamanya, sekaligus juga membalaskan dendam kakaknya. Setelah hal itu, Chuyun menanyakan siapakah yang memberikan cakar es tersebut. Tapi nampaknya Chen Xiao tidak akan memberitahu orangnya. Ia hanya mengingatkan Chuyun seluruh kerajaan Liu Yun dikendalikan oleh mereka. Tapi Chuyun menodong Chen Xiao dan memaksanya memberitahunya. Namun saat itu Chen Xiao pun langsung dibunuh oleh tetua Xiao Ting.
Tetua pun nampaknya ingin sekali membunuh Cuyun. Cuyun pun menanyakan apakah tetua tidak takut ketahuan membunuh Cuyun secara terang-terangan. Tapi tetua Xiaoting tidak peduli akan hal itu. Terlihat para murid pun mendengar bahwa tetua Xiaoting telah dipecat dari pejabat sekte Lin Xiao. Mereka pun menduga Cuyun akan mati. Dikarenakan terlepas apa yang terjadi pada tetua Xiaoting, tetua Xiaoting adalah orang yang kuat di sekte Lin Xiao ini. Hingga akhirnya tetua pun langsung menyerang Cuyun, sampai membuat Cuyun terjatuh. Saat itu Cuyun pun merasa luka dari racun sebelumnya kambuh kembali. Terlihat tetua Xiaoting pun sangat marah kepada Cuyun, dikarenakan Cuyun membuat dirinya dipecat dari tetua sekte Lin Xiao. Hingga akhirnya terjadilah kembali pertarungan di sana. Tetua pun mengetahui bahwa Cuyun hanya menggunakan 70% kekuatannya, dikarenakan Cuyun terkena racun. Kemudian ia pun semakin terus menyerang Cuyun, yaitu untuk membunuhnya. Terlihat akibat serangan cakar es tersebut, Cuyun pun menjadi tak berdaya. Bahkan di saat itu tetua pun menginjak kaki Cuyun. Setelah hal tersebut, tetua pun menghancurkan lautan spiritual Cuyun. Ia juga bilang Cuyun sangat lemah, yaitu sebagai murid inti. Namun ketika Cuyun akan dihabisi, Guan Yu pun mencoba untuk menolong Cuyun. Tapi alhasil ia pun dipentalkan oleh kekuatan tetua Xiaoting. Guan Yu bilang Cuyun harus bangun demi dirinya sendiri. Kemudian terlihat di lautan spiritual Cuyun, Cuyun pun tidak bisa menekan kekuatan api binatang buas. Hingga akhirnya Cuyun pun menang serangan tetua Xiaoting. Namun terlihat tubuh Cuyun dikuasai oleh api binatang buas. Melihat hal itu, tetua pun menjadi terkejut, dikarenakan harusnya kekuatan spiritual Cuyun sudah habis. Hingga akhirnya tetua pun kembali terus menyerang Cuyun untuk membunuhnya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara makhluk roh di antara mereka berdua. Namun api binatang buas berhasil mengalahkannya. Terlebih lagi hal itu juga membuat bela diri tetua Xiaoting hancur. Setelah hal tersebut, Cuyun pun berhasil mencekik tetua Xiaoting. Terlihat para murid di sana tidak menyangka bahwa Cuyun bisa membalikan keadaan. Sementara di arena, Cuyun pun terus mencekik tetua Xiaoting, sampai membuat ia mati terbakar oleh api binatang buas. Di sisi lain, tetua Tie dan bawahannya sedang menuju arena Feng Yun, yaitu untuk menghentikan Cuyun. Terlihat setelah Cuyun membunuh tetua, ia pun menjadi mengamuk dikarenakan dikendalikan oleh api binatang buas. Sementara Guan Yu tidak mau meninggalkan arena dan ia pun mencoba untuk menyerang Cuyun, yaitu untuk menyadarkan Cuyun. Tapi alhasil ia sendiri yang diserang balik oleh Cuyun. Hingga akhirnya tetua Tie pun muncul di sana untuk menghentikan Cuyun. Ia pun menyuruh bawahannya untuk membuat formasi penakluk naga. Kemudian di keesokan harinya, para murid pun membicarakan bahwa tadi malam ada seseorang yang mengamuk untuk kesenangannya. Mereka pun menduga itu adalah Kaisar Wu. Di sisi lain, Cuyun pun sudah diikat kaki dan tangannya, yaitu oleh tetua Tie. Tetua pun menyuruh Cuyun untuk mengakui kesalahannya. Kemudian Cuyun menjelaskan kejadian sebelumnya. Dan ketika tetua Xiaoting menyerang Cuyun, Cuyun tidak mengingat kejadian selanjutnya. Tetua pun mengatakan aula penegak hukum akan menindak Cuyun. Namun dikarenakan sekte Lin Xiao, mereka tak jadi membunuh Cuyun. Saat itu Cuyun pun pasrah menerima hukumannya, dikarenakan kejadian ini melukai banyak orang. Kemudian tetua pun akan menghukum Cuyun selama 30 tahun di penjara. Mendengar hal itu, Cuyun mengatakan ia memang bersalah. Namun ia tidak boleh dipenjara dikarenakan ada yang harus ia lakukan. Mendengar itu, tetua Tie pun menjadi marah. Ia mengatakan Cuyun menjadi sangat sombong sebagai murid inti. Ditambah lagi Cuyun juga tidak tahu terima kasih setelah dijadikan murid inti. Tak lama setelah hal itu, tetua lain pun muncul di sana. Ia mengatakan apakah tetua Tie akan melakukan penyiksaan murid seperti tetua sebelumnya. Tetua King Xianzi pun menyarankan agar menghukum Cuyun selama 5 tahun saja. Dikarenakan sebenarnya Cuyun diprovokasi di arena waktu itu. Hingga akhirnya tetua Tie pun setuju. Namun tetap saja Cuyun tidak terima hukuman 5 tahun tersebut. Cuyun berkata ia lebih baik menjalankan hukuman lain di sekte Lin Xiao ini.
Dan ternyata hukuman tersebut yaitu meditasi Longtan. Mendengar hal tersebut, Tetua Tie pun mengizinkan Chuyun menjalani hukuman ini. Dan jika Chuyun bisa melewati meditasi Longtan, maka itu membuktikan bahwa Chuyun tidak bersalah. Setelah sampai di tebing Longtan, Tetua pun menjelaskan, ketika kegelapan di hati semakin dalam, maka formasi naga di sana akan menjadi lebih berbahaya lagi. Dan Chuyun hanya perlu membersihkan hatinya agar menjadi lebih jernih lagi. Hingga akhirnya Chuyun pun melompat, dan ia pun akan menjalani hukumannya. Terlebih lagi, Tetua berkata, ini tergantung Chuyun sendiri apakah ia akan hidup atau mati. Berpindah di suatu tempat, ada seorang yang melapor bahwa benar di arena Chuyun telah mencuri api binatang buas. Diketahui tuannya bernama Tuan Dong. Ia pun tidak menyangka Chuyun bisa mengambilnya, dikarenakan ia sengaja waktu itu meletakkan api binatang buas di sana, yaitu untuk menyerap esensi binatang buas. Hingga akhirnya Tuan Dong pun akan menunggu api binatang buas membakar seluruh meridian Chuyun. Kembali kepada Chuyun, ia mengetahui formasi 6 mahkota ini bisa membuat ilusi dan juga menyebab orang yang masuk ke dalamnya. Terlihat ilusi tersebut memperlihatkan Kuan Yu dan Liu Xiang yang membuat Chuyun terganggu. Hingga akhirnya Chuyun pun bermeditasi, yaitu untuk membersihkan hatinya. Saat itu Chuyun juga mengetahui bahwa perasaan ini adalah monster yang tersegel di dalam pedang Yiyun. Terlihat monster tersebut berubah menjadi Chuyun jahat. Ia berkata hanya Chuyunlah yang cocok ia temui. Hingga akhirnya Chuyun pun mencoba melawan monster jahat tersebut. Monster itu bilang, pastinya Chuyun akan kalah. Ditambah lagi seseorang yang mempelajari formasi ini, pasti tangannya akan berlumuran darah. Dikarenakan formasi ini hanya mempunyai satu tujuan. Formasi akan membiarkan yang bersih lolos, dan juga akan membiarkan yang jahat lewat. Kemudian Chuyun pun ditangkap oleh monster jahat itu. Ia pun menyuruh Chuyun menyerahkan tubuhnya. Dengan begitu monster tersebut akan membantu Chuyun membalas dendam. Namun dengan tegas Chuyun berkata, dia hanyalah iblis yang harus dihancurkan setelah keluar dari tubuh Chuyun. Lalu mereka berdua pun mengeluarkan serangan yang sama. Terlihat Chuyun pun masih bermeditasi dan mencoba melawan balik. Saat itu api binatang buas pun muncul dari tubuh Chuyun. Hingga akhirnya ia pun berhasil melahap monster jahat tersebut. Setelah hal itu Chuyun pun terdampar di sebuah danau. Ia pun mengetahui luka itu telah disembuhkan oleh darah Phoenix. Ditambah lagi api binatang buas dan iblis sudah bersatu. Hal itu pun memberikan keuntungan bagi Chuyun. Chuyun juga mengetahui kolam ini ada hubungannya dengan dasar Longtan. Namun saat itu Chuyun menemukan bunga Tiangling. Diketahui itu bisa menyuburkan lautan spiritual, yaitu secara alami. Setelah mengambilnya, Chuyun tahu semakin lama ia di sini maka banyak orang yang sombong. Chuyun bilang nampaknya harus mencari tahu masalahnya dengan Tetua Gu. Di sisi lain, Tetua King menduga Chuyun telah terjebak dalam formasi, tapi ia dikejutkan yaitu dengan kemunculan Chuyun. Chuyun berkata ia sudah menyelesaikan meditasi Longtan. Dengan begitu, Chuyun pun sudah selesai dengan hukumannya. Saat itu Tetua King juga terkejut. Chuyun menyelesaikan hukuman ini tidak lebih dari 3 jam. Kemudian Chuyun pun pulang ke rumahnya. Di saat itu Laulan pun langsung memeluk Chuyun. Dikarenakan Laulan khawatir kepada Chuyun. Chuyun bergumam bahwa banyak yang telah berubah dikarenakan masalah Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun akan mengajari Laulan bela diri. Terlihat di saat itu Laulan pun mengeluarkan bunga lili air. Chuyun bilang selama Laulan fokus dengan kekuatan spiritualnya, maka itu akan lebih hebat lagi di masa depan. Ditambah lagi kekuatan Laulan juga langka. Chuyun pun memberikan buku kuno dari Sekte Huang, yaitu tentang bunga lili milik Laulan. Dan ternyata ini cocok dengan kultivasi Laulan. Terlihat Laulan pun menjadi sangat senang sampai ia terjatuh tersandung batu. Namun di saat yang sama muncullah senior Zhou di sana. Chuyun menanyakan ada keperluan apa senior datang kemari. Dan ternyata senior mendengar bahwa Chuyun disiksa oleh Tetua Tie. Tapi ia lega ternyata Chuyun masih hidup. Diketahui kedatangan senior ke sini atas permintaan dari Nona Shu. Namun sebelum Chuyun menanyakan tentang keluarga, senior Zhou pun akan menanyakan sesuatu terlebih dahulu.
Terlihat senior pun menceritakan bahwa ayah Nonashu mencari anaknya yang hilang sampai sekarang. Mendengar itu, Chuyun mengatakan Nonashu memiliki pengalaman yang sama dengan Chuyun. Senior Zhou juga mendengar bahwa keluarga Lei pernah bergabung yaitu dengan kelompok rahasia yaitu Sekte Shenlong. Dan ternyata sekte ini sangat rahasia. Ditambah lagi anggotanya semuanya adalah naga dan phoenix. Itu bertujuan untuk melindungi naga Wandai. Senior Zhou pun menduga Sekte Shenlong ada hubungannya dengan pembantaian keluarga Lei waktu itu. Menurut penyelidikannya, kekuatan Shinpai jauh lebih besar yang mereka duga. Senior Zhou bilang ketika nanti Chuyun sudah kuat, semua masalah akan terpecahkan. Mendengar hal itu, Chuyun pun mengerti tentang hal tersebut. Ia juga menduga Tetua Go mengincarnya, dikarenakan Sekte Yunmeng dan juga Shinpai merupakan rantai rencana bintang kuno. Chuyun pun mengetahui kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia tak bisa melakukannya. Dan ia pun harus menjadi lebih kuat lagi. Setelah hal itu, terlihat Chuyun masuk ke dalam buku reinkarnasi. Kemudian Chuyun tahu ketika ia dalam mimpi itu,